Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata seram? Tentunya tak sedikit yang langsung membayangkan betapa banyak jenis model hantu yang menari-nari di kepalamu, bukan? Setiap daerah di belahan dunia selalu memiliki kisah seram tersendiri yang bahkan sudah sangat melegenda. Legenda inilah yang terus diperbincangkan dari mulut ke mulut hingga menjadi mitos. Meski banyak orang yang menganggap setiap kisah seram hanyalah tahayul, setiap mendengar atau membaca cerita dari dunia hantu akan selalu sukses membuat bulu kita merinding. Bahkan yang lebih parah lagi, bikin tidak bisa tidur. Berikut 7 kisah urban legend Asia yang sangat mengerikan. Mainak. Salah satu negara Asia yang paling banyak menyimpan legenda menyeramkan adalah Thailand. Jika kamu penikmat film asal negara ini, tentunya kamu sudah mengenal kisah Mainak Prakanong. Di tahun 1850-an, hiduplah seorang wanita yang bernama Nak yang telah menikah dengan seorang pria bernama Tima. Kisah cinta pasangan ini begitu romantis hingga kemudian wanita itu berbadan dua. Namun kondisi Thailand saat itu memang sedang bergulat dalam perang, sehingga Tin Mak harus mengemban tugas sebagai tentara militer untuk melindungi negaranya. Di masa kehamilannya, Nak harus rela ditinggalkan sang suami berjuang di medan perang. Setelah lama Tin Mak tidak kunjung pulang, akhirnya Nak pun melahirkan anaknya. Namun hal ini sungguh ironi, tak ada satu orang pun yang menemaninya ketika proses persalinan. Karena mengalami pendarahan yang sangat parah, Nak pun seketika meninggal bersama bayinya. Sejak saat itulah masyarakat percaya jika arwah Nak gentayangan dan menjadi hantu paling menakutkan di Thailand. Namun kejadian menyeramkan tak henti sampai di sini. Saat pulang tugas panjangnya di medan perang, Tin Mak kembali ke rumahnya dan menemui sang istri dan anak mereka. Ia pun tak mengetahui bahwa dua orang yang sangat berarti di hidupnya sudah tiada. Berulang kali warga ingin memberitahunya dan memperingatkannya, namun hantu Nak selalu berhasil membunuh siapa saja yang mencoba memberitahu suaminya. Kisah ini sudah berkali-kali diangkat ke layar lebar Thailand. Kalau kalian pecinta film, kalian pasti tahu yang paling terkenal adalah film yang berjudul Pima. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, buruan subscribe biar channel Anak Pak Kos bisa bermanfaat untuk kita semua. Love you. Neraka Tomino. Selain Thailand, Jepang pun dikenal sebagai salah satu negara yang menyimpan banyak legenda seram. Salah satunya cerita tentang neraka Tomino. Kamu pasti bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan hal ini? Tomini Hells atau neraka Tomino adalah sebuah puisi Jepang yang diyakini masyarakat negeri Sakura sebagai sebuah prosa yang terkutuk. Jangan coba-coba untuk membicarakan atau kamu akan siap kehilangan nyawa. Setiap orang yang membaca puisi ini akan mengalami hal buruk, dan yang paling parah, nyawa itulah yang menjadi imbalannya. Puisi ini sendiri berkisah tentang sosok Tomino yang sudah meninggal dan jatuh ke dalam neraka. Setiap kata di dalamnya mengandung jeritan menyeramkan yang membuat membacanya seketika akan turut masuk ke dalam, mampu merasakan penderitaan Tomino. Jadi jangan sampai kamu membacanya ya. Bus malam. Bagi sebagian orang, bus merupakan kendaraan paling romantis yang pernah ada. Namun hal ini tak berlaku bagi masyarakat Beijing, Cina. Mengapa demikian? Apalagi jika bukan karena sebuah kisah seram di balik legenda bus malam. Cerita ini sudah menjadi turun-temurun dan diyakini kebenarannya. Suatu ketika ada seorang pemuda yang menghentikan bus di sebuah halte. Ia kemudian naik ke dalam bus yang kosong, hanya ada seorang penumpang di dalamnya. Penumpang itu tak lain adalah seorang kakek-kakek yang duduk di belakang supir. Tak lama setelah itu bus pun berhenti di halte selanjutnya, dan dua pemuda turut naik dan memutuskan untuk duduk di belakang kakek tersebut. Entah kenapa sang kakek langsung marah dan menuduh dua pria tadi adalah pencopet dan menyuruhnya turun dari bus.
Pemuda pertama pun bertanya-tanya kepada kakek yang marah tanpa sebab. Dan ternyata ia mengatakan bahwa dua pemuda tadi tidak mempunyai kaki, yang jelas-jelas mengindikasikan bahwa mereka adalah hantu yang ingin mengganggu. Keesokan harinya, bus malam tersebut menghilang dan baru saja ditemukan oleh pihak kepolisian di daerah yang sangat terpencil. Saat mengintip ke dalam, ditemukan berbagai macam mayat bergelimpangan. Orang minyak. Legenda orang minyak tentunya sangat lekat di telinga masyarakat Malaysia. Hantu inilah yang diyakini menjadi pelaku pemerkosaan di berbagai macam tempat penjuru Malaysia. Sosok hantunya sendiri digambarkan adalah seorang laki-laki tanpa busana melumuri badannya dengan minyak berwarna hitam legam. Konon orang minyak sendiri tak akan pernah bisa terlihat oleh wanita yang tidak perawan. Untuk menghindari jadi buruan hantu itu, para wanita harus memakai baju yang penuh dengan keringat sebagai pengecoh agar terlihat seperti pria. Kisah ini sendiri sudah sangat populer sejak tahun 60-an karena diperbincangkan dari mulut ke mulut. Hingga bertahun-tahun silam, legenda orang minyak ini pernah diangkat menjadi sebuah film. Orang minyak sendiri pada awalnya merupakan manusia, namun ia diharuskan untuk merawani 40 wanita agar bisa menjadi kuat dan sakti. Kulitnya akan kembali memutih jika dia berhasil menyelesaikan misinya. Kamu percaya? Maria Labow. Masyarakat Filipina langsung ketakutan ketika ditanya soal legenda Maria Labow. Apa sih yang membuat legenda ini begitu menyeramkan? Maria Labow sendiri dulunya adalah seorang wanita yang biasa yang hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Karena tuntutan ekonomi yang sangat minim, Maria memutuskan untuk menjadi seorang pembantu dan merawat kakek tua. Tanpa sepengetahuannya, kakek ini telah hidup dalam kutukan. Ketika ia mati, hanya Maria lah yang ada di rumah, dan secara otomatis kutukan itu berpindah dalam tubuhnya. Ia pun menyadari bahwa kondisi ekonomi keluarganya yang hancur jika ia kembali menganggur. Untuk itulah akhirnya ia memutuskan untuk berhijrah ke Kanada. Entah apa yang terjadi, ia akhirnya berubah menjadi kanibal yang membunuh manusia. Sepulangnya dari Kanada, hal yang sama ia lakukan kepada anak-anaknya. Sang suami yang merasakan kejanggalan ini akhirnya menemukan sebuah panci yang penuh dengan darah dan daging anak-anaknya sendiri. Ia pun akhirnya marah dan menusuk sang istri dengan pisau di bagian wajah. Sejak saat itu, Maria pergi dari rumah dan berkeliaran di Filipina sebagai seorang kanibal. Kutukan Kamar Merah. Bermain video game memanglah sangat menyenangkan. Sebagian dari kamu bahkan ada yang kerajinan main game di waktu senggang, bukan? Namun jangan sampai kamu bertemu dengan sebuah game yang sangat mematikan. Hal ini yang diyakini masyarakat Jepang dan dikenal sebagai legenda kutukan Kamar Merah. Dari sini timbul pertanyaan baru. Apa hubungannya Kamar Merah dengan video game? Konon katanya, game ini sendiri akan menghipnotis para pemainnya ketika menemukan sebuah pintu berwarna merah. Tanpa sadari, sang gamers akan menyebutkan namanya sendiri dan seluruh teman-teman terdekatnya. Keesokan harinya, gamer tersebut ditemukan meninggal di dalam kamarnya yang tiba-tiba menjadi sebuah pemandangan yang menyeramkan karena sekeliling dindingnya dipenuhi darah. Hal yang sama juga ditemukan di kamar teman-temannya yang disebutkan tadi. Menyeramkan, bukan? Dari semua kisah tadi, manakah yang menurut kamu yang paling seram? Dan mana yang menurut kamu yang paling kamu suka? Tulis di kolom komentar ya.